Konspirasi yang beredar adalah ada dendam dari mafia tersebut kepada ayahnya si Eki yang dinilai mengganggu bisnis mereka di wilayah tersebut. Mungkin Ibtu Rudiana dan Aib ini bekerja sama untuk membuat skenario Halo semua, terima kasih telah mengklik thumbnail video ini. Pahlawan itu tidak harus bertempur di medan perang ya. Pahlawan masa kini adalah orang yang berjuang menegakkan keadilan yang sudah salah arah, sudah bobrok, sudah dihancurkan oleh oknum. Ya oknum, panggilannya satu, orangnya banyak, ya kan? Pahlawan masa kini memang tidak datang dari awal, tapi dia itu mencetak gol di babak injury time. Salah satu orang yang saya maksud adalah Dede, yaitu salah satu kunci dari kasus Vina Cirebon yang mengakui kebohongan yang menghantuinya selama 8 tahun. Nah, akibat dari kebohongannya ini, 7 orang terpidana dihukum seumur hidup akibat pengakuannya yang dituangkan dalam BAP. Dede ini mengakui itu dipaksa membuat keterangan palsu oleh Aib dan Ibtu Rudiana yang bahkan tidak pernah terpikirkan olehnya sama sekali. Bayangkan aja jika nih keluarga kita atau orang terdekat kita tuh mengalami kejadian seperti ini, dihukum atas kesalahan yang tidak pernah mereka perbuat seumur hidup loh, seumur hidup gitu. Kayak why gitu. Sungguh ironis, tapi inilah yang terjadi di republik ini. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa Aib dan Ibtu Rudiana melakukan ini semua? Ada beberapa jawaban berdasarkan konspirasi yang beredar di media sosial yang mungkin menjadi motif dari kasus ini dan apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Ini konspirasi yang beredar di media sosial ya. Nah, yang konspirasi pertama, memang ada kemungkinan bahwa Eki dan Vina memanglah korban kecelakaan. Hal ini tuh berdasarkan dugaan bukti yang disampaikan oleh Pak Oto Hasibuan terkait adanya daging yang menempel di baut lampu penerangan jalan di flyover Kepompongan. Nah, artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Oke. Kalau mayat itu dibawa dari tempat diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Lalu juga ada bukti CCTV yang sampai sekarang itu nggak pernah dipublish, padahal dikatakan bahwa ada CCTV di flyover tersebut. Padahal sebenarnya bukti CCTV itu menjadi bukti yang sangat konkret ya, mengenai apa yang terjadi sebenarnya gitu. Apakah memang almarhum Eki dan Vina ini menjadi korban eksekusi atau menjadi korban kecelakaan. Sampai sekarang CCTV itu nggak pernah tampil. Padahal kuasa hukum 5 tersangka ini yang juga memberikan keterangan yang sama bahwa ya Bapak Joki Nenggolan ini tuh sedari awal tuh sudah meyakini bahwa kliennya itu tidak sama sekali bersalah. Dia juga membeberkan ada bukti CCTV tapi nggak pernah dipublish sama sekali sampai sekarang. Pak Jogi ini sedari awal tuh memang mengatakan bahwa dia itu sebenarnya bersyukur dengan adanya film Vina. Justru dengan adanya film Vina ini dapat membuka banyak rahasia, membuka banyak tabir yang nggak pernah diketahui oleh masyarakat. Dengan jelas dan dengan lantang dia mengatakan bahwa ini adalah rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Dia orang yang sangat meyakini bahwa Eki dan Vina ini merupakan korban kecelakaan. Saya juga sekarang tuh jadi agak merasa bersalah nih, karena awalnya sudah berpikir buruk tentang Pak Jogi ini. Berpikir sembarangan, dia ini sembarangan bicara. Karena kan di pikiran saya dia ini adalah kuasa hukum dari 5 tertahanan tersebut. Jadi ya dia pasti berbohong lah gitu. Dan ternyata semua yang memang dibicarakannya itu ya ada dasarnya. Dia berani ngomong speak up seperti itu. Nah, lalu jika memang Eki dan Vina ini korban kecelakaan, pertanyaannya itu di benak saya, mengapa hasil visum pada Vina ini menunjukkan adanya bekas sperma? Dan mengapa motor yang dikendarai itu tidak memiliki lecet yang serius? Nah, pertanyaan lainnya, apakah kerasukan yang dialami oleh Linda merupakan sebuah kebohongan? Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kerasukan yang dialami oleh Linda,
Yang di situ adalah Corin Vina masuk ke tubuh Linda dan bercerita bahwa mereka yang ditangkap dan ditahan saat ini memanglah pelaku yang mengeksekusi dirinya dan Eki. Juga dia menyebutkan beberapa nama lainnya yang belum ditangkap yang menjadi DPO. Nah, ini yang menjadi sugesti masyarakat di saat waktu itu yang mempercayai tentang kerasukannya ini. Sehingga kita benar-benar percaya bahwa Eki dan Vina ini korban eksekusi. Ya sebenarnya kita sedari awal sudah salah sih kan, mempercayai hal yang bahkan dilarang agama kita sendiri. Konspirasi kedua, ada yang berkonspirasi bahwa ada unsur mafia barang haram dalam kasus ini. Nah, konspirasi ini bercerita bahwa pelaku sebenarnya adalah orang penting dalam sebuah komunitas mafia yang sengaja melakukan eksekusi karena merasa dendam dengan orang tua korban. Nah, kita mengingat di saat itu posisinya Ibtu Rudiana ini adalah kepala satuan narkoba yang menangani masalah narko di wilayahnya. Nah, konspirasi yang beredar adalah ada dendam dari mafia tersebut kepada ayahnya si Eki yang dinilai mengganggu bisnis mereka di wilayah tersebut. Nah, oleh karena itu, para mafia ini mencobalah memberi pelajaran dengan cara keji dan terjadilah peristiwa tanggal 27 Agustus di flyover tersebut. Konspirasi ini juga dikutip dari keterangan Ibu Widya yang sedari awal meyakini bahwa ini adalah kasus mafia bubuk. Yang sampai sekarang kita nggak tahu nih motif sebenarnya itu apa. Jadi ini hanya kutipan yang diambil dari Ibu Widya dan beberapa hal yang berkembang di media sosial. Konspirasi ketiga, dan menurut saya konspirasi yang mungkin saja menjadi motif dari semuanya. Konspirasi ketiga ini bercerita bahwa Aep memiliki rasa dendam kepada para 7 tahanan lainnya karena dia itu pernah terlibat cekcok dengan para tahanan. Lalu mungkin pada saat waktu tahun 2016 itu ketika Ibtu Rudiana sedang mencari penjelasan, mencari penyebab dan pelaku, dia ya gak sengaja aja ketemu sama yang namanya Aep yang kebetulan saat itu berbohong karena memang ingin menjerumuskan 7 tahanan tersebut untuk mewakili rasa dendamnya. Cerita ini juga berdasarkan keterangan Dede mengenai sosok Aep. Dede juga bercerita bahwa Aep ini merupakan seorang perantau dari Sumedang, jadi bukan asli orang Cirebon. Nah, saksi kunci Dede sendiri bercerita kalau temannya Aep ini pernah dipukuli oleh para terpidana. Nah, mungkin karena pemukulan itu membuat dia punya dendam pribadi dan akhirnya ya dia bertindak untuk menjerumuskan mereka gitu kan. Jadi ini mungkin salah satu motif yang paling masuk akal gitu, paling rasional. Tapi ya sangat jahat sih kalau mengorbankan perasaan benci untuk menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi hukumannya bukan main-main gitu, seumur hidup cuy. Ibaratnya kehidupanmu itu ya selama umurmu itu ya di penjara gitu. Kayak ironis. Sampai saat ini aja keberadaan Aep itu nggak diketahui kemana gitu. Entah bersembunyi, entah dia memang menghindar gitu. Jadi kalau dia memang merasa nggak bersalah dan perkataannya itu merasa dia jujur, ya seharusnya tuh dia nggak perlu takut. Tapi kenyataannya dia sampai sekarang juga nggak tahu keberadaannya di mana. Nah, Kang Deddy Mulyadi sendiri bilang kalau dia itu udah bertemu dengan ayahnya. Kang Deddy ini memang salah satu orang yang paling aku respect dari sisi jiwa kemanusiaannya. Dan menurut aku nih effortnya itu nggak main-main cuy, ya kan? Kayak dari awal dia mengungkapkan kasus ini, pengen membongkar kasus ini, datang ke keluarganya, menemui beberapa saksi, sampai kasus ini kayak benar-benar sudah bisa terungkap gitu. Kayak nggak kebayang lah kalau Kang Deddy itu nggak melakukan investigasi itu sejak awal gitu. Mungkin kasus ini bakalan ya kayak senyap-senyap ayam lah maksud gua gitu. Kayak berlalu begitu aja. Konspirasi keempat ini bercerita bahwa mungkin Ibtu Rudiana dan Aep ini bekerja sama untuk membuat skenario yang memungkinkan para terpidana melakukan eksekusi. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Dede yang menerangkan bahwa dia itu nggak pernah dipanggil ke Polda Jawa Barat sama sekali. Padahal di BAP dinyatakan bahwa ia ikut turut diperiksa. Padahal dia nggak pernah ada tuh di Polda Jawa Barat, tapi di BAP-nya dia ikut diperiksa. Jadi kayak agak ya ini sebuah kejanggalan yang benar-benar aneh gitu kan. Bahkan katanya ada tanda tangan atas nama dirinya. Padahal menurutnya dia nggak pernah menandatangani BAP tersebut.
itu adalah tanda tangan yang direkayasa. Bahkan dia juga bercerita kalau dia itu sebelumnya itu saat masih di Polres, dia itu udah bertemu dengan Aep dan Ibtu Rudiana yang emang udah ada di lokasi gitu. Jadi saat dia ditelepon untuk meminta bantuan, si Aep sama Ibtu Rudiana ini ya udah ada di Polres gitu. Asumsinya adalah sepertinya memang sudah terjadi perbincangan sebelum dia ini datang ke Polres antara Aep dan Ibtu Rudiana. Lalu kemudian memanggilnya, menerangkan soal skenario yang selama ini kita ketahui beredar, yang soal pelemparan lah, adanya kejar-kejaran lah, adanya keributan di malam tanggal 27 Agustus itulah. Ya kita tahu lah, sebagai rakyat kecil, ya kan, apalagi sebagai kuli bangunan yang nggak punya kekuasaan apa-apa, hanya memiliki ketakutan akan keluarganya, memiliki ketakutan akan nasibnya, apalagi yang dihadapinya ini adalah oknum dari institusi yang cukup besar lah, institusi besar malahan ini. Tapi disclaimer ya, motif yang sesungguhnya belum diketahui secara pasti. 5 dugaan tadi hanya bersifat konspirasi yang santer dibicarakan di media sosial. Jadi itu hanya konspirasi yang saya ambil dari berbagai referensi di media sosial. Sekarang ini masih ada proses persidangan yang harus dijalani untuk benar-benar membuktikan apakah ke-8 pelaku termasuk Saka Tatal ini memang bersalah atas perbuatan mereka, atau mereka ini hanya menjadi korban rekayasa hukum. Saya mengambil 3 kesimpulan yang mungkin terjadi pada almarhum Vina dan Eki. Kemungkinan pertama, yaitu kesimpulan pertama saya, Vina dan Eki memanglah korban dari eksekusi, dan orang-orang yang ditangkap itu adalah mereka yang ditahan saat ini. Kesimpulan kedua, Vina dan Eki memanglah korban eksekusi, namun pelaku sesungguhnya itu masih berkeliaran dan belum ditangkap. Jadi pelaku sekarang ini adalah korban salah tangkap. Kesimpulan ketiga bahwa Eki dan Vina ini ya memang korban kecelakaan. Jadi ini ada 3 kemungkinan yang terjadi pada almarhum Eki dan Vina pada tahun 2016. Pada tahun 2016 yang lalu pun, para terpidana ini sudah berjuang atas ketidakadilan yang mereka terima. Mereka itu nggak pernah mengakui adanya perbuatan keji tersebut. Pada saat proses olah TKP, mereka ini bahkan menolak rangkaian kronologi karena mereka tidak mengetahui kejadian yang menimpa Eki dan Vina pada malam tanggal 27 Agustus tersebut. Namun saat itu aparat ini mengatakan bahwa mereka ini hanya sekedar tidak mau mengakui dan tidak mau melakukan kejadian yang telah mereka lakukan. Jadi ya seperti itulah yang terjadi tahun 2016. Cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Oke, sampai di situ aja konten kali ini. Sekali lagi ya, konten ini hanya menyampaikan konspirasi yang beredar dan berkembang di media sosial, dan gak ada maksud lain daripada itu. Dan aku juga sendiri berharap semoga kasus ini tuh terbuka secara umum, terbuka secara terang benderang, sehingga nggak ada yang ditutup-tutupi lagi, mengakibatkan orang banyak korban. Salah tangkap si Peggy inilah, nanti ada Peggy itulah. Jadi ya semoga kasus ini terang benderang. Yang salah tetap harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Bantu support aku dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua. Aku Jendra, pamit dulu.